Oke, halo cuy. Udah lama banget nih gua nggak cobain kursi, khususnya kursi ergo. Soalnya terakhir kali gue bahas kursi ergo tuh kayak sekitaran setahun yang lalu ya, dimana gue pernah bahas Rexus NC1 Max. Belakangan ini kan emang kursi ergo tuh lagi kencang banget ya, lagi rame-ramenya. Mungkin orang-orang juga udah mulai mentingin posisi duduk yang ideal buat nemenin kerja berjam-jam. Walaupun kalau gue sendiri sih ya masih jauh dari kata duduk disiplin di depan PC gue karena suka pakai posisi yang aneh-aneh. Emang mau gimana pun juga bakalan lebih baik kalau posisi duduk kita itu disiplin sesuai dengan posisi duduk yang ideal plus dibantu juga sama kursi yang ergonomis. Biar posturnya tetap terjaga sama ya pastinya nggak gampang pegel. Ya kayak contohnya pakai kursi barunya Rexus ini yaitu NC2 atau NC2. Ya, si NC2 ini simply kursi ergo yang posisi duduknya enak banget sih. Tinggi gue 173 cm, posisi headrestnya tuh enak banget. Dia bisa naik turun juga, tapi gue sendiri ngerasa paling pasnya itu di posisi paling bawah ya, soalnya lehernya tuh tersanggah dengan baik. Sayangnya ini mekanismenya dia tuh agak kurang gigit dikit sih, soalnya kalau kalian tinggi terus butuh ninggiin si headrestnya juga, terus iseng nih nyendernya ke arah bawah, dia tuh bisa turun sendiri. Sebenarnya nggak segampang itu juga, cuma kayaknya lebih aman lagi kalau ada penguncinya sih. Tapi di sini dia udah bisa tilting atau ngayun gitu, terus materialnya juga pakai mesh fabric yang beneran enak sih buat sanggah pala ataupun leher. Bagian senderannya juga dia pakai mesh fabric yang aman kalau dipakai di ruangan tanpa AC ya. Nggak segerah kursi gaming yang full kulit rapet gitu. Dan kayak yang kalian lihat juga di sini udah ada lumbar support yang gede banget. Kalau dibandingin sama NC1 Max gue dia lebih jendol sih. To be honest ini lebih enak karena bener-bener sanggah pinggang dengan baik. Balik lagi sih sebenarnya bakalan tergantung postur badan juga. Soalnya ini ketinggian lumbarnya tuh nggak bisa diatur. Kalau NC1 Max kan dia bisa naik turun ya. Cuman emang modelan penyangga doang bukan yang beneran dedicated lumbar kayak si NC2 ini. Ini si NC2 nih ya, karena lumbarnya gede, gue kira tempat duduknya tuh bakalan sempit. Soalnya bayangan gue ya, kita posisi duduknya lebih maju dikit. Tapi ternyata enggak sih, pas gue dudukin aman-aman aja. Karena emang tempat duduknya nih cukup gede, lebar, dan juga panjang. Ditambah lagi busanya juga cukup empuk. Walaupun kelihatannya ya nggak tebel-tebel amat, tapi sebenarnya ini cukup empuk kok. Dan pastinya dia pakai bahan fabric yang beda sama bagian sandarannya tadi. Soalnya di sini nggak kelihatan bolong-bolong. Terus buat urusan tangan dia armrestnya bukan yang 3D 4D gitu ya, tapi ini modelan tilep-tilep doang alias cuma bisa tilting doang sih. Dia nggak bisa geser maju mundur kanan kiri ataupun atas bawah. Ini sebenarnya plus minus sih. Kalau gue yang pakai meja dengan tinggi sekitar 75 cm ya, posisi armrestnya tuh pas-pas aja, tapi emang nggak sejajar sama meja. Dia tuh lebih rendah dikit ya, jadi masih bisa masuk ke kolong. Nah kalau hidroliknya dinaikin sampai mentok sekalipun, tetap aja armrestnya tuh belum sejajar sama meja. Dan pastinya kalau pakai posisi duduk yang tinggi, kita mesti adjust posisi monitor juga biar natapnya itu nggak terlalu rendah ke bawah. Atau ya sebenarnya bisa-bisa aja sih tinggal naikin dikit armrestnya biar sejajar sama meja dengan posisi duduk yang nggak terlalu tinggi. Tapi ya posisi armrestnya tuh jadi agak miring ya, dan karena dia nggak ada pengunciannya, kalau dipakai buat nyanderin pala bentar misalkan dia bisa melorot. Padahal ini udah cukup seret sih buat naik turunnya. Dia ada baut juga yang kayaknya bisa dipakai kalau udah gampang melorot ya dikencengin ulang si bautnya. Tapi posisinya tuh nggak aksesibel. Emang yang paling bener nyandarin palanya ke headrest aja lah. Jangan pakai posisi ngelamun di armrest. Sekalipun armrestnya enak juga buat senderan karena ya ada busanya, cukup empuk dan pakai mesh yang kayak senderannya tadi. Nah sebenarnya si armrest yang bentukan kayak gini nih, itu enaknya kalau misal lo lagi kerja depan PC terus tiba-tiba pengen main gitar, ini tinggal angkat aja armrestnya, beres. Kalau pakai armrest yang 4D 4D-an kan nggak bisa ya karena bakalan mentok sana sini. Ya makanya kayak tadi gue bilang sebenarnya plus minus sih, cuma buat setup gue pribadi ya sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, kerasa enak-enak aja. Nah terus buat hidroliknya sendiri ini standar ya, bisa naik turun. Tuasnya ada di samping kanan, dia bisa direbahin juga yang kayak biasa mekanismenya itu ngayun dulu baru di lock ya. Atau di unlock juga nggak apa-apa kalau memang lebih suka kemiringan yang fleksibel. Udah ada tension adjuster juga buat atur seberapa gampang kursinya ngayun ke belakang. Kalau build quality aman kok, rangka dia plastik, headrestnya plastik, kakinya plastik, rodanya juga plastik. Tapi ini plastik-plastiknya tuh plastik-plastik yang tebel-tebel banget sih. Gue duduk di sini pede-pede aja, sama sekali nggak ngerasa mau rubuh gara-gara plastiknya ringkih. Ini beneran emang plastiknya tebel-tebel kok.
Dan buat desain, gue nggak tahu deh akhir-akhir ini ya sebenarnya dari tahun kemarin sih gue demen lihat bentukan kursi-kursi ergo termasuk si NC2 ini. Kelihatannya apa ya? Kelihatan profesional gitu. Kayak bener-bener didesain yang lebih mengutamakan ergonomis, kenyamanan, menjaga postur biar nggak gampang capek. Dan gue rasa di NC2 ini ya nggak ada desain yang aneh-aneh ya. Kelihatan cakep-cakep aja sih dari segala sisi. Branding Rexosnya juga simple banget, cuman disimpan di bagian belakang doang dan pakai tulisan. Gak ada Optimus Prime sama sekali di sini. Dia ada dua varian warna by the way, selain warna hitam kayak yang ada di gua ini, dia juga ada warna putih hitam yang kelihatannya sih cakep juga. Menariknya lagi kursi ini harganya terjangkau cuy, cuma 1.249.000 aja. Kayak biasa ya link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Ya simply dengan budget segitu lo bisa dapat kursi yang desainnya cakep, build quality-nya bagus, dan yang pastinya didudukinnya enak. Sama kalau kalian khawatir ngerakit kursinya susah, enggak kok, ini NC2 gampang banget buat dirakitnya. Di kelengkapannya kita udah dapat semua tools yang kita butuhin. Baut-baut dapat, Allen keys juga dapat. Dan pastinya manual papernya juga udah dapat. Pokoknya kayak biasa sih, kita perlu pasang semua rodanya dulu ke kaki bintangnya. Terus pasang hidroliknya yang udah ada dust covernya juga. Habis itu pasang armrest ke senderannya di sisi kanan dan kiri pastinya, jangan sebelah doang masangnya. Terus pasang juga ke tempat duduknya biar armrestnya itu nggak gampang oglek ke sana kemari. Habis itu tinggal pasang mountingnya ke bagian bawah kursinya. Terus tancepin aja deh kursinya ke kakinya tadi. Habis itu pasang headrest dan tutupin semua lubang baut pakai penutup karet yang udah dikasih juga. Udah deh, beres gitu doang. Langsung bisa enjoy didudukin dan balik kerja lagi. Jadi segitu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.